Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Engkau memberkati kami, menolong kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini, biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami dari pertama sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Teman-teman, kita memuji Tuhan. Memori berbahagia. Memori
bermain dengan Satria Baby. Pemenang yang pertama dan pemenang yang kedua. Jadi ada 2 nama ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya teman-teman, Satria akan pergi ke tempat lain untuk membagi-bagi hadiah. Semuanya tetap berdiri, kita kembali buat masuknya bersama-sama. Lompat yang tinggi.
Oke, siap? 1, 2, 3. Progress, 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 progress. Yes. Oh, yang mencuci tangan, silakan dulu. Pemenangnya Karika. Oke, sekali lagi kita bermain. Yuk. Oke. Ya. 1, 2, 3. Progress.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Engkau menolong kami, memberikan kemampuan untuk kami mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita hafal ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya. Teman-teman yang di rumah, sama mamanya, papanya, siapa saja ya. Kita hafal ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya. Dalam hitungan 3 kita hafal bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Oke, sekarang anak perempuan dulu. Ya, 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Sekarang anak laki-laki ya, sekarang dihafal. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Sekarang sama-sama yuk, sama papa mama yang di rumah dan di mana saja ya. Kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, bergaul artinya sama dengan kita bersahabat, ya, bersahabat atau berteman. Nah, teman-teman, pergaulan itu menentukan masa depan kita, ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, maka kita juga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan, ya, bergaul dengan orang yang nggak baik, maka kita juga menjadi orang yang nggak baik. Nah, jadi pergaulan kita itu menentukan masa depan kita. Teman-teman, ada di dalam Alkitab. Dia adalah seorang yang luar biasa. Kakeknya bernama Mahalalel. Wah, usianya berapa? 895 tahun. Kemudian bapaknya bernama Yared. Nah, waktu itu Yared usia 162 tahun. Ia memperanakan siapa? Henokh. Kemudian dia hidup 800 tahun lagi. Berarti umur Yared berapa, teman-teman? 962 tahun. Nah, teman-teman, Henokh ini adalah anak Yared. Ya, anak Yared. Dan pada usia yang ke-65 tahun, Henokh memperanakan siapa? Metusalah. Nah, teman-teman, jadi selama hidup Henokh, ia hidup bergaul atau bersahabat atau berjalan dengan Allah. Dan Henokh mencapai usia 365 tahun. Selama usia Henokh itulah Henokh hidup bergaul dengan Allah, hidup berjalan dengan Allah atau sejalan dengan Allah. Nah, teman-teman, siapa-siapa yang menyaksikan iman Henokh yang hidupnya bergaul dengan Allah, mulai dari kakeknya, papanya, anaknya, cucu, cicitnya juga kan? Nah, semua kerabat-kerabatnya juga, teman-teman. Ini orang-orang yang melihat, menyaksikan hidup Henokh, bahwa dia adalah seorang yang takut Tuhan, seorang yang bergaul dengan Allah. Nah, teman-teman, bergaul dengan Allah artinya bahwa Henokh hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Jadi dia hidup penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Bergaul dengan Allah artinya bahwa dia tidak hidup di dalam dosa. Ya. Dan bergaul dengan Allah, dia tidak menurut dunia ini, ya, tidak menurut cara hidup dunia ini. Itulah yang dilakukan oleh Henokh setiap hari, ya. Dia lakukan terus bicara, bercakap-cakap, punya persekutuan dengan Allah, ya. Itu yang dilakukan Henokh. Nah, sehingga apa, teman-teman? Dia mendapat atau mengalami anugerah daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan. Pada usia yang ke 365 tahun, Henokh diangkat oleh Allah ke surga hidup-hidup. Dan dia tidak mengalami kematian secara fisik, teman-teman. Kenapa? Dia mengalami anugerah, ya, mengalami kebaikan daripada Tuhan. Dan selama hidup Henokh, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dia persembahkan kepada Tuhan. Karena itu dikatakan di firman Tuhan bahwa Henokh hidup apa? Bergaul dengan Allah. Atau kata lain, Henokh hidup berjalan dengan Allah. Atau hidup Henokh itu searah atau sejalan dengan Tuhan, sejalan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Henokh mengalami anugerah daripada Tuhan, yaitu apa? Dia diangkat hidup ke surga oleh Tuhan. Pada usia berapa? Usia ke 365 tahun. Beri tepuk tangan untuk Henokh yang luar biasa. Dia bergaul dengan Allah seumur hidupnya. Ya, tidak ada hari tanpa dia bergaul dengan Allah. Ya, semakin hari semakin dia dekat kepada Allah. Semakin hari semakin dia cinta kepada Allah, mengasihi Allah lebih daripada yang lain. Sehingga dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, teman-teman, hari ini firman Tuhan bicara kepada kita, ya, bicara kepada kita. Seberapa usia kita yang ada, jangan sia-siakan kesempatan usia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gunakan waktu yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bergaul, terus berjalan, mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Ya, jangan tunda, ya, jangan tunggu. Nantilah, nunggu saya udah besar, atau nunggu saya udah dewasa, nunggu saya sudah kerja baru saya mau cari Tuhan. Baru saya mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Jangan, teman-teman. Mulai dari sekarang lah kita apa? Kita harus sudah setia kepada Tuhan, sudah takut akan Tuhan, terus menerus bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Allah. Nah, teman-teman, bergaul tadi dikatakan itu bersahabat. Nah, semakin hari kita semakin bersahabat dengan Allah, semakin hari kita semakin bergaul dengan Allah, artinya hidup kita menjadi bagian dari Allah, dan Allah menjadi bagian dari kita, teman-teman. Itu harus kita lakukan. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang, ya, teman-teman. Lebih banyak waktu kita kan di rumah sama papa, sama mama. Ya, pakai waktu yang banyak itu, teman-teman. Selain teman-teman belajar, ya kan, pakai untuk kita hidup kita bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bagaimana caranya, ya? Kan Tuhan nggak kelihatan. Nah, banyak waktu yang ada sekarang, teman-teman. Ya, kita pakai untuk berdoa, nanya segala sesuatu kepada Tuhan, ya kan? Ada Alkitab, ada firman Tuhan, kita baca. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi ada Alkitab, ada firman Tuhan, bisa kita baca, kita bisa mengerti, kita bisa mendengar firman Tuhan bicara kepada kita. Itu cara kita bergaul dengan Tuhan, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, nah, kalau kita sudah
bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, maka kita tidak akan hidup melakukan dosa, ya kan? Hidup melakukan dosa lagi, ya. Kata-kata kita, ya kan? Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya kan? Bilang temannya segala kampret atau segala teman-teman. Nah, itu bukan orang yang bergaul dengan Tuhan ngomong kayak gitu. Segala kampret, banyak kebun binatangnya, kan? Nah, jadi bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang hidup melakukan kebenaran, tidak melakukan dosa. Amin, teman-teman. Amin. Ya. Jadi kita harus janji sama Tuhan bahwa kita mulai hari ini jangan tunggu nunggu umur sekian, nunggu aku dewasa atau nunggu orang tua, jangan. Mulai dari sekarang kita harus sungguh-sungguh apa? Mencari Tuhan. Ya, kesempatan ada sekarang ini, inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, adalah kesempatan untuk kita sungguh-sungguh cari Tuhan, untuk mengenal Dia, untuk bergaul dengan erat dengan Dia. Semakin kita bergaul dengan Dia, semakin hidup kita menjadi bagian daripada Tuhan. Nah, teman-teman, gunakan hidup kita yang singkat ini untuk kita terus bergaul dengan Tuhan. Ya, teman-teman, tanda-tanda kita bergaul dengan Allah. Ketika kita sakit, kepada siapa kita minta tolong pertama? Ya. Ketika kita sakit, kita minta pertolongan pertama itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Kedua, teman-teman, di tengah situasi kondisi sekarang ini, kita merasa kesepian, ya kan? Ini online terus nih, ya. Ingat, nah kalau tandanya kita bergaul dengan Allah apa? Kita baca Alkitab, memuji Tuhan, banyak dengar lagu-lagu rohani, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak bosan, gitu kan? Tidak boring di rumah gara-gara online terus, sekolah online, ya kan? Nah, teman-teman, kalau kita bergaul dengan Allah, maka iman kita kuat, ya. Iman kita kuat dan imun tubuh kita juga kuat, maka kita sehat. Amin, teman-teman. Ya, tetaplah bergaul dengan Allah, karena itulah yang menentukan masa depannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Jamah kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami dimampukan terus menerus berjalan dengan Tuhan, terus menerus bergaul dengan Tuhan, supaya iman kami kuat dan imunitas tubuh kami juga kuat, karena ada Tuhan di dalam diri kami, dan kami terus bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman Tuhan sudah disampaikan, sudah dibagikan. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir, berkati kami semua yang mendengarkannya. Biarlah kami semakin hari semakin dikuatkan, dan kami semakin cinta kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.